Apa ibu ndak butuh rumah sudut masjid, kendaraan ada, kaki taguk? Apa alasan bapak ibu besok? Bapak ibu coba cari di YouTube nanti ya. Tunanetra hafal Quran di Mesir. Jadi ada seorang anak buta. Dulu waktu lahir tidak buta. Tiba-tiba saja di usia belasan tahun dia buta mendadak. Waktu dia buta itu dia berhasil hafal Quran 30 juz. Sebelum buta anda hafal dia. Begitu matanya hilang buta, hafal 30 juz. Lalu datang seorang guru bertanya kepadanya. Itu real, lihat di YouTube nanti. Apa kata guru itu? Nak, andai engkau punya satu doa. Andai engkau punya satu doa. Doa itu langsung diijabah oleh Allah. Apa yang akan kau minta kepada Allah? Apa jawaban anak tadi? Andai saya punya satu doa, dan itu satu-satunya doa yang diijabah oleh Allah, saya bermohon kepada Allah agar Allah jangan pernah mengembalikan mata saya. Kenapa? Supaya hisab saya menjadi ringan di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, insyaallah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita bahas ayat yang sangat favorit bagi kita semua. Suratnya paling pendek, surat Al-Kautsar. Kita baca ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abatar. Ini semua kita hafal ini ya. Biasanya kalau salat sendiri muta-muta sikonya Pak, inna atena qul huwallahu tabat yada iza jaa ya. Nah, jadi inna atena ini ayat yang sangat populer. Ya semua kita hafal. Ayatnya cuma 3 Bapak Ibu. Walaupun ini ayat paling pendek, surat paling pendek dalam Al-Qur'an, tapi kandungannya begitu besar. Andai tidak ada Al-Qur'an, maka cukup satu surat ini saja yang menjadikan manusia jadi baik. Dengan mengikuti tuntunan satu surat ini cukuplah manusia menjadi baik. Karena begitu besarnya ya pesan, kandungan, makna yang ada di surat Al-Kautsar. Mari kita lihat. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Jadi kata Allah, semua kita Allah sudah memastikan menerima nikmat yang banyak. Tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di muka bumi kecuali dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Bapak Ibu jangan hitung nikmat itu hanya dari uang, kendaraan, rumah, bukan. Gini, coba kita hitung saja yang di tubuh kita nih Bapak Ibu. Kita lihat satu hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, setiap manusia memiliki 360 persendian. Jadi sendi kita ni Pak, jadi badan kita bisa bergerak lentur karena ada sendi. Ya, pertemuan-pertemuan tulang itu namanya sendi. Kata Nabi, sendi kita jumlahnya 360. Bisa enggak Bapak Ibu bayangkan kalau satu sendi saja macet? Misalnya lutut Bapak Ibu enggak bisa dilipik leh. Tak kunci sandi lutut itu, lurui selutut Bapak Ibu leh. Kira-kira ba hidup bekodo Bapak Ibu, ba ngayi bekodo, ba jalan bekodo. Saya punya guru, dia sudah pensiun Bapak Ibu. Ternyata air lututnya kering. Jadi lutut itu pakai oli Pak, pakai minyak. Sehingga kalau dibawa ke jalan nak tanggung sakitnya lah Pak. Setiap bulan beliau ke Malaka untuk bersuntik oli. Untuk menyuntik oli lutut Pak. Jutaan sekali suntik itu Pak. Itu baru sandi baru itu Pak. Bayangkan 360 sandi. Itu baru satu nikmat baru tu, nikmat persendian.
Jadi kalau kita menghitung memang tak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Itu kenapa kata Allah, semua kamu telah mendapatkan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Menariknya begini Bapak Ibu. Nikmat yang banyak Allah sebut dengan kata Al-Kautsar, Kausar. Sebenarnya Bapak Ibu, kata Al-Kautsar ini aslinya Kaisar. Dengan ya, Kaisar. Jadi kalau banyak itu bahasa Arabnya kasir. Kalau sangat banyak Kaisar, sama dengan timbangnya Faisal. Fasal itu rinci. Jadi fasal itu rincian. Kalau sangat rinci, Faisal. Begitu timbangannya. Faisal. Jadi kalau ibu dapat suami Faisal tu lama mengecek begitu. Kalau Faisal kunya panjangnya rinci. Faisal. Seperti kata Haikal. Haikal tu sangat keras. Jadi sangat banyak tu Kaisar pakai ya. Tapi oleh Allah diganti pakai waw, Kausar. Bisa anda Allah mengatakan inna a'tainakal kaisar? Bisa. Dan kita juga bisa membacanya. Tapi kenapa Allah ganti ya dan waw? Sehingga dari Kaisar menjadi Kausar. Nah di sini pentingnya kita melihat kaidah bahasa. Begini, dalam ilmu fonologi, ya ilmu aswad namanya fonologi Arab, waw itu hurufnya berat, ya itu hurufnya ringan. Itu kenapa kata kalau sebagai subjek pelaku dia pakai waw itu. Muslimun, mukminun, kafirun, itu subjek dia tuh. Karena dia fungsi pokok, ya pokok bekerja dia. Kalau dia objek dia pakai ya. Muslimin, mukminin, kafirin itu objek. Karena dia ringan. Itu kenapa laki-laki pakai waw huwa. Dia laki-laki itu pakai waw huwa. Kalau perempuan pakai ya hiya. Kenapa laki-laki pakai waw, perempuan pakai ya? Karena laki-laki itu berat. Baik fisiknya maupun tanggung jawabnya. Perempuan itu ringan. Baik fisiknya maupun tanggung jawabnya. Laki-laki ini Ibu, walaupun kurui, barik tu Pak. Ya, ibu-ibu walaupun badan, ringan tu. Timbanglah kena cayo. Bako bapak-bapak ko berat badannya. Karena kata Allah, laki-laki diciptakan dari batu. Batu bata. Begitu di surah Ar-Rahman. Wa khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari batu bata. Tanah keras seperti batu bata. Cuma ko apa-apa ko karih, tulangnya karih, ototnya karih, angoknya karih, kepala karih. Karena dari batu bata. Makanya ibu apa ko jangan ibu kecek-kecian dak kenamu jadi kecian lah. Jelas ndak. Misalnya apa mbak oto. Ya tu ibu kecian Pak kamari wak lalu orang beralik beko macet di situ beko. Kecek apa duduk selas tu. Ya nak. Kiranya yo macet ibu. Dak berjalan oto ko leta sakit oto ko. Rancak ibu dak mengecek lah cek ibu antuk saya. Kau mengecek je ibu, dak dengan kecian tadi ya kecek apa turunlah kaulah cuma makak saya. Karena memang itu memang sifat laki-laki itu keras. Jadi kalau ada laki-laki ndak karih lah, tu ndak dari batu bata lah tu. Ya. Laki-laki itu memang keras. Memang dia dari batu bata. Ibu-ibu mindila dari tulang rawan. Itu makanya ringan. Itu makanya ibu ku lunak. Badan lunak, pembawaan lunak, suara lunak ya. Itu memang kita diciptakan dari unsur yang berbeda. Tapi untung ibu-ibu tidak dari batu bata loh. Kau sama-sama dari batu bata mak. Smackdown serumah tu ikut rumah. Ngeci apa seketik aja. Untung ibu dari tulang rawan. Jadi memang itu kenapa laki-laki pakai waw. Dia lebih berat. Perempuan pakai ya lebih ringan, termasuk tanggung jawab. Itu kenapa nanti di akhirat seorang ayah lari nampak anak, seorang suami lari nampak istri, begitu ya kata Allah di surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa suami lari nampak istri? Karena dia akan bertanggung jawab kepada dosa-dosa istrinya. Kalau ada suami membiarkan istrinya berbuat salah, dia tahu dia biarkan, maka semua dosa itu dipikulkan kepada suami. Karena dia tanggung jawab. Karena dia pemimpin. Kalau bawahan salah, pimpinan yang ditangkap. Kenapa ayah lari nampak anak? Karena dosa anak akan ditanggung ayah. Kalau dia tidak mendidik anaknya. Kalau ibu tidak ada. Urusan ibu tidak ada urusan. Dengan anak sudah selesai, hamil, melahirkan, menyusukan, habis urusan ibu. Yang anak, bapak. Itu makanya bahasa Nabi, anak lahir dalam keadaan suci. Fa'abawah, bapaknya. Abawa itu bapak yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau walaupun ibu masuk juga, tapi bapak yang disebutkan. Jadi kalau ada anakku mohon maaf, tidak selesai perangainya,
Jadi induk salah apa salah tu? Ang anak siang kau ya. Siapa ang ya? Apaknya tanya, jadi induk tanya. Karena anak aku tanggung jawab apa sampai ke akhirat tu? Jadi kami ini Bapak Ibu tanggung jawab kami banyak nih. Nanti di akhirat bapak-bapak akan tanggung jawab 3 dosa. Dosa awak, dosa orang rumah, dosa anak. 3 kau tanggung Pak. Kalau ibu-ibu kau nya gampangnya Pak. Ibu-ibu kau tak ada menanggung dosa, bahkan dosanya awak tanggung. Ya, makanya ibu-ibu kau sanang mana jadi orang. Ya kan, belanja dia gi. Ya nak, belanja kami tanggung kan? Dosa kami tanggung lah. Dah sanang ibu tu. Masuk surga menumpang lagi kami esok tu mah. Iya. Nanti ibu bacalah di surat Al-Isra 71 ya. Surat Al-Isra 71. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Imam kita ya ibu ya suami ibu, yang paling besar Nabi Muhammad. Jadi ibu nanti masuk surga dipanggil dengan nama suami. Ya. Bapak fulan dan nyonya, pakai dan nyonya tu. Surga Firdaus pintu ampek. Masuk ibu japak lah. Tu maka ibu tak boleh melawan-lawan kapak ketika di dunia. Kau melawan-lawan di dunia besok apa diimbau masuk surga. Bapak fulan surga Firdaus. Ibu mengecek pak ambo ba kecek apa kau pelawan kan. Tu maka ibu jangan lawan-lawan. Besok ibu kawan numpang masuk surga je kami. Tu lawan-lawan kini. Tak maulah. Ancak patu-patu saya ibu. Kata pokoknya apa yang disuruh kerajaan saya takkan berhenti, jangan banyak jawab. Kata kamu numpang masuk surga je kami ndak. Tu maka ibu-ibu hati-hati milih imam. Nela tolongsong dapat akal ya. Ko imamnya lapai lah mati, imamnya gantilah imam baru. Mudah-mudahan dapat imam lebih baik, lebih rancak. Itu. Nah, jadi itu kenapa laki-laki pakai huwa. Karena laki-laki tanggung jawabnya berat. Itu filosofi bahasa. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa nikmat yang banyak diganti waw dari ya, dari kaisar menjadi kausar? Isyaratnya dari Allah, semakin banyak nikmat engkau terima, makin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Makin banyak nikmat kita terima, makin berat langkah kaki kita di akhirat. Gini, kan nikmat tak gratis Bapak ya. Kata Allah, "Summa latus'alunna yauma izin anin." Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Tak ada satu pun nikmat kecuali akan ditanya, menjawab pertanyaan itu yang lama, itu yang kausar namanya. Makin banyak nikmat kita terima, makin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Tak mudah tu Pak. Itu kenapa Nabi katakan begini. Nanti kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Manusia akan diberdirikan di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Kita tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat istirahat, berdiri saja di padang mahsyar itu. Nanti Bapak Ibu baca tafsiran surat Az-Zumar ayat 68. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala kata Allah yang kedua, manusia berdiri menunggu dihisap. Belum dihisap, berdiri qiyam. Nabi ditanya berapa lama kita berdiri ya Rasulullah, kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Semua manusia akan berdiri 50.000 tahun. Kita tidak ada kepastian di sana. Belum ada pertanyaan. Berdiri saja 50.000 tahun. Kata Nabi, manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar itu kecuali 4 pertanyaan harus dia jawab. 4 pertanyaan harus dia jawab. 1, an umrihi fima afna, tentang umurnya, bagaimana dia menggunakan umurnya. Bapak Ibu, hidup kita ini per detiknya akan ditanya oleh Allah. Bapak Ibu yang dari jam 7:30 sampai nanti habis tarawih 9:30, aman, saya jadi saksi di akhirat besok. Bahwa bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, jamaah Jazir Al-Falah, mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, duduk di Masjid Nurul Falah, saya jadi saksinya besok itu. Dan bapak ibu pun jadi saksi untuk saya. Bahwa kami jadi saksi, ustaz itu pernah ceramah jam sekian sampai jam sekian. Begitu Pak Ibu. Semua akan bersaksi di akhirat. Itu makanya bapak ibu, solat sunat pindah-pindah. Karena bumi yang kita pijak bersaksi. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Nanti di hari kiamat semua bumi akan bersaksi untuk kita. Jadi semua kita akan bersaksi nanti Pak.
Karena itu umur kita ni akan ditanya, di mana kau saat itu dan apa yang kau kerjakan waktu itu. Tak gratis Pak. Tu makanya Nabi Daud takut lalu lama-lama. Nabi Daud tu Pak paling lama lalu sampai jam paling lama setiap hari. Maka kata Nabi, tidur yang paling hebat tidur Nabi Daud. Khairun naum naumu Daud. Sebaik-baik tidur Nabi Daud. Karena Nabi Daud tidak pernah tidur kecuali 1/6 hari. 1/6 hari itu sehari semalam Nabi Daud tidak pernah tidurnya lebih 4 jam. Kenapa? Dia diciptakan bukan untuk tidur. Dia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma kok Nabi Daud tu paling saketik laloknya. Kalau awak kan saketik lalok. Nabi Daud itu paling sedikit tidurnya tu karena dia takut dihisap nanti tidur itu. Bakok lamu panang lalok. Dihisap tu Pak. Umur kita dihisap. Tidak ada yang gratis. Makanya Bapak Ibu yang usia 70 tahun mati, lebih lama masuk surga daripada dan sampai 10 tahun mati itu. Encak capek Pak. Kalau capek ringan hisapnya. Kalau panjang hisapnya besok tu Pak. Jangan per detik tanya tu mah. Ya, jam sekian sampai 5 mangga kerja di situ. Nah, 1. 2 an syababihi fima abla, tentang masa muda. Untuk apa dia pakai masa muda itu? Jadi masa muda ni ditanya Pak. Bapak Ibu yang lah tua, ibu-ibu siap-siap menjawab masa muda dulu. Sebab masa muda ku nikmat paling besar Ibu. Mata sedang terang, telinga sedang nyaringnya, ya otak sedang cerdasnya, fisik lagi kuat-kuatnya. Bapak Ibu kalau tidak menggunakan untuk kebaikan masa muda itu, berat pertanyaan masa muda itu Pak. Itu kenapa dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, muttafaq alaih, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Saat manusia kepanasan tadi, matahari didekatkan ke kepala manusia, manusia saking hausnya kata Allah di surat Maryam ayat 85 86, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Manusia di padang mahsyar itu ada lehernya yang putus saking haus. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Tidak merasakan panas, haus, payah, berdiri, tidak ikut. Siapa mereka? Salah satunya kata Nabi dari yang 7 itu, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Karena anak muda yang ahli ibadah kok langka Pak. Langka. Malaikat kagum kalau ada anak muda ahli ibadah. Coba cari. Tong na muda-muda di masjid kini. Celah. Tak parah loh Pak. Nem banyak mantan-mantan anak muda. Kalau orang tua masuk masjid, apalagi lah pensiun, malaikat tak takajuinya lagi. Tu yo nak kalamu lagi cak malaikat. Tapi kalau yang muda-muda itu langka tu Pak. Orang pertama diamankan di padang mahsyar tu anak muda yang ahli ibadah, tak ada hisapnya tu Pak. Mudah-mudahan beliau aku ambil di menantu Pak. Ko ahli ibadah anak muda yang ahli ibadah ko langka ko Pak. Ya toh? Karena masa muda akan ditanya, kalau ada anak muda yang taat di masa muda, dia selamat dari hisab. Tuh hebatnya tuh Pak. Yang ketiga, an malihi fima iktasaba wa ila aina anfaqa. Hartanya akan ditanya dari mana mendapatkannya, bagaimana membelanjakannya. Ingat Pak Ibu ya, harta 2 yang ditanya kata Nabi. Cara dapat, cara belanja, cara pakai. Nah, itu kenapa dalam hadis sahih kata Nabi, yadkhulu fuqara'ul muslimin qabla al-aghniya binisfi yawm wa 500 am. Orang miskin lebih dulu masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Kalau ada orang kaya yang paling dulu masuk surga, ada orang miskin yang paling terakhir masuk surga, tetap terlambat orang kaya ini 500 tahun. Bukan berarti surga orang kaya itu lebih rendah. Mungkin surganya lebih tinggi karena amalnya banyak. Cuman menjawab pertanyaannya lama. Ibu-ibu pernah ke supermarket, asa banyak masuk keranjang itu barang, lama tagak di kasir biko. Ya nak, ancak ada ambil barang tu, nyusi keluar orang lima. Begitu Pak. Apa-apa yang punya auto Pajero lebih lambat masuk surga daripada Avanza tu. Cayolah kamu. Ancak Pak ganti Avanza. Karena pertanyaannya pasti lebih berat. Apa yang punya auto
lebih lambat masuk surga pada yang punya motor, encak punya motor. Itu begitu hisapnya. Hisap itu berat. Makin banyak kita peroleh, makin berat. Itu yang Kausar tadi. Makin banyak kita peroleh, makin berat hisapnya. Tuh. Dan yang keempat kata Nabi, an ilmihi fima amilabi, ilmunya. Jadi bapak-bapak yang profesor kok lama masuk surga so. Ya Pak Profesor lama masuk surga Pak. Ilmunya banyak. Ditanya tu Pak. Ilmu itu kan nikmat Pak. Dulu apa lahir kan nak buat ilmu lah kan. Ada orang lahir dulu pandai dah beretong langsung, pandai baca langsung. Tidak Pak. Dikasih ilmu dia sampai ke level paling tinggi profesor. Jadi apa? S2 salah, tak usah profesor lah. Barik tu Pak. Ya tu. Hati-hati ya Pak, yang doktor, yang profesor nanti lama hisap ilmu tu Pak. Sabana lama. Tapi Allah Maha Rahman. Walaupun kau banyak dapat nikmat, bertumpuk-tumpuk dapat nikmat, engkau bisa hisapnya lebih cepat. Engkau bisa hisapnya mudah. Baca rohnya, baca ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Ini dua amal yang memudahkan hisap. Salat. Ibu bapa kalau salatnya dijaga dengan baik, kata Nabi, amal pertama yang diperiksa nanti salat. Bila baik salatnya, amalnya semua aman, okey ke surga. Nah, itu makanya ada seorang sahabat buta. Hadis Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma. Saya buta ya Rasulullah. Buta. Wala ahada yakuduni ilal masjid. Tidak ada orang yang bisa mengantar saya ke masjid. Saya nak punya isteri, nak punya anak, hidup sebatang kara. Bolehkah saya salat sendiri di rumah? Orang buta, tidak punya keluarga. Bolehkah saya salat sendiri di rumah? Apa yang kata Nabi? Hal sami'tan nida, terdengarkah azan ke rumahmu? Kata Nabi begitu. Kau dengarkah azan ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah azan sampai ke rumah saya. Kata Nabi, fa'ajib, engkau wajib datang ke masjid. Orang buta, tak mungkin orang buta kok nikmatnya banyak lah. Kamu mungkin lo kaya je, tak mungkin lah tu akhir carinya. Tak punya rumah mewah, tak punya keluarga, tak punya anak isteri, tak punya kendaraan. Tak dengar azan ke rumah kau wajib datang. Supaya apa? Supaya hisapmu gampang di akhirat. Apa ibu tak butuh rumah sudah masjid, kendaraan ada, kaki taguk. Apa alasan bapa ibu besok tak ke masjid? Andai ditanya Allah, apa alasan yang bisa bapak ibu pakai? Hujan, tak bapak yuang, tak berkendaraan rumah. Tuh, fasalli li rabbika. Asalkan bapak ibu mau menjaga salat, hisapnya gampang. Itu kenapa Nabi mengatakan tegas sekali, kalau ada laki-laki tak salat subuh ke masjid, bakar saja rumahnya. Lebih ringan itu. Supaya dia tidak berat hisapnya nanti, bakar rumahnya. Andai ada orang karena rumahnya mewah, berat hatinya datang ke masjid, mungkin masjid kau tidak serancak rumah lah, lebih baik dia kehilangan rumahnya itu. Kenapa? Hisapnya berat nanti, datang dia ke subuh. Tidak ada alasan tu Pak, kita tidak ke masjid tu Pak. Supaya apa? Supaya hisap nikmat menjadi mudah. Bapak Ibu coba cari di YouTube nanti ya. Tunanetra hafal Quran di Mesir. Jadi ada seorang anak buta. Dulu waktu lahir tidak buta. Tiba-tiba saja di usia belasan tahun dia buta mendadak. Waktu dia buta itu dia berhasil hafal Quran 30 juz. Sebelum buta tidak hafal dia. Begitu matanya hilang buta, hafal 30 juz. Lalu datang seorang guru bertanya kepadanya. Itu real, lihat di YouTube nanti. Apa kata guru itu? Nak, andai engkau punya satu doa. Andai engkau punya satu doa. Doa itu langsung diijabah oleh Allah. Apa yang akan kau minta kepada Allah? Apa jawaban anak tadi? Andai saya punya satu doa, dan itu satu-satunya doa yang diijabah oleh Allah, saya bermohon kepada Allah agar Allah jangan pernah mengembalikan mata saya. Kenapa? Supaya hisab saya menjadi ringan di akhirat. Yang buta saja hafal Quran masih takut dihisab matanya.
Kita ndak buta, ndak hafal Quran, galak yo. Ndak takut kita dihisap nanti Bapak Ibu. Kata Allah Al-Kausar. Nikmat akan berat pertanggungjawabannya. Nah, kalau kamu mau iringan tuh, salat jaga baik-baik. Kata? Nah, yang kedua berkorbanlah. Jadi Bapak berkorban tu Ibu ibadah yang meringankan hisab tu, maka kata Nabi azimu dahayakum, besarkan korbanmu fa innaha ala sirat matayakum, karena itu kendaraan kau melewati sirat kelak. Makin besar korban kita, makin besar cc-nya, makin capek sampai. Bapak Ibu kalau pergi ke kampung ambo, kamu labu, jangan bawa auto karimun, jangan. CC keneknya Pak, nakis tinjau lambe. Kalau kau pergi ke Solo Selatan, kampung ambo, bawa Pajero atau Alphard. Itu juga di akhirat nanti Bapak Ibu. Makin besar CC-nya tu makuk korban kau cari nenggadang. Kadang ada jamaah kau cari korban yang ketek. Nyu survei masjid sadonya lu. Situ barang 2,5, situ 2 ampe, situ 23, situ 22. Nen 2 dak ada, yang 2 nya carinya Bapak Ibu. Ya. Maka berkorbanlah yang besar supaya hisapnya menjadi ringan. Nah, itulah pesan paling tidak di ayat ini. Nikmat yang banyak, pertanggungjawabannya berat, tapi bisa menjadi ringan kalau Bapak Ibu mau menjaga salat dan berkorban. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.